Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu para salafus saleh, para sahabat mengatakan kepada yang lainnya, ta'alau nu'min sa'ata, kemarilah kita duduk sejenak untuk memperbaharui iman kita, yaitu dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita diminta di sini untuk merenungkan sebuah tema yang berkaitan dengan sikap bijak dalam menghadapi wabah penyakit. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, bahkan seluruh dunia dihebohkan dengan wabah penyakit virus corona ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk virus jasmani maupun rohani. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang bijak, dia harus bersikap bijak dalam menghadapi segala kondisi. Dan tidak ada sikap yang bijak bagi seorang muslim kecuali dengan dia kembali kepada pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena semua yang mendatangkan kebaikan, yang menjauhkan dari kemadaratan, sudah ada petunjuknya, rambu-rambunya di dalam Al-Quran sejak diturunkan sampai hari kiamat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, bahkan bagi semua manusia. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk dalam segala hal. Ini harus kita yakini. Semua kejadian, semua problematika kehidupan manusia sudah ada
kita tahu semua ini terjadi dengan takdir Allah, dan Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah paling tahu apa obatnya, apa solusinya, dan Allah sekali lagi sudah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak, mau mengamalkannya atau tidak. Dan Allah telah berfirman, wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayn lam tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah. Maka pada kesempatan kali ini kita hanya sekedar menukil dari ayat dari hari Rasul SAW tentang fenomena yang menghebohkan dunia ini. Memang nggak ada tulisan dalam Al-Quran virus corona, nggak ada. Dalam hadis nggak ada. Cuma Al-Quran dan Sunnah membawa kaidah-kaidah umum yang itu berlaku sampai hari kiamat. Semuanya sudah ada, sekali lagi rambu-rambunya, petunjuknya, meskipun secara umum, secara global. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, harus kita yakini semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, nikmat ataupun musibah, itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Sebagaimana ini merupakan salah satu rukun iman yang 6 yang tidak sah iman kita tanpa mengimani takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Sebagaimana ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil iman, beritahukanlah kepadaku apa itu al-iman. Maka Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Yaitu engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah khairi, yang baik maupun yang jelek. Jangan pernah ada kata-kata, wah masa ini dengan takdir Allah. Semua dengan takdir Allah. Rasul mengatakan yang baik maupun yang jelek. Ada kebaikan, ada kejelekan, semua terjadi dengan takdir Allah. Gak ada yang terjadi di atas bumi ini melainkan dengan takdir Allah. Sudah Allah ketahui, sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, sudah Allah kehendaki, dan Allah yang menciptakan segala-galanya. Dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah ini menimpa di atas muka bumi, menimpa diri kalian, kecuali fi kitab, telah ditulis, yaitu di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah. Jelas dan terang benderang Allah mengatakan musibah apapun, entah banjir bandang, gempa bumi, tsunami, atau wabah penyakit flu burung, ataupun virus corona, apapun dari musibah itu sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya. Dan itu yang juga Allah firmankan dalam ayat yang lain, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidaklah menimpa kami atau kita dari musibah kecuali apa yang telah Allah catat
Itu yang juga Rasul tegaskan dalam Sahih Muslim. Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50.000 sana. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, telah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua sudah Allah. Dan kata Rasul dalam Sunan Tirmidzi, ma asabak lam yakun liukhti'ah wa ma akhta'a lam yakun liusibah. Apa yang telah Allah takdirkan untukmu tidak akan mungkin meleset darimu, dan apa yang tidak Allah takdirkan untukmu tidak akan mungkin menimpa. Kalau orang itu beriman kepada takdir seperti ini, hatinya akan tenang. Semua sudah takdirkan. Dia seandainya sudah dikelilingi dengan semua bentuk virus di atas muka bumi ini, sudah dekat dengan dia misalnya, tapi kalau Allah nggak mentakdirkan dia terkena, nggak mungkin terkena. Harus kita yakin semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul bersabda, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semua dengan takdir Allah. Betul, memang ada penyakit menular, cuma nggak mungkin menular kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini. Orang Muslim yang sejati harus beriman kepada takdir Allah. Maka hatinya tenang, nggak terlalu heboh, nggak terlalu panik, nggak terlalu takut, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua dengan takdir Allah. Ini harus kita yakini, semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kupas tentang kepada takdir sampai subuh lagi, insya Allah belum selesai. Perlu kita terus belajar apa itu iman kepada takdir. Cuma intinya semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk musibah terjadi itu dengan takdir Allah. Semua sudah Allah catat. Yang Allah catat untuk kita, yang Allah telah takdirkan, tidak akan mungkin kita bisa lari darinya. Maka hati orang beriman tenang. Sudah terjadi takdir Allah. Makanya kalau ditimpa musibah, kata Rasul, jangan pernah mengatakan laukana, seandainya aku nggak pergi tadi, aku nggak ditimpa musibah ini. Karena apa? Semua sudah Allah catat. Antum ngomong seperti itu nggak ada manfaatnya juga. Namun kata Rasul, kalau kita ditimpa musibah, katakan qadarullah, ini sudah takdir Allah. Wa masya'a, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kata para ulama, masya Allah kana wa malam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Adapun yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Imam Syafi'i mengatakan, masyitaka wa illam asya wa masyitu illam tasa'lam yakun. Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan apa yang aku kehendaki, tapi kalau Engkau enggak menghendaki, ya Allah, enggak mungkin terjadi. Semua terjadi dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asal muslimin, poin yang kedua, sikap muslim yang kedua atau sikap bijak yang kedua dalam menghadapi wabah penyakit dengan berbagai bentuk nama dan mereknya, yaitu kita harus meyakini musibah terjadi karena sebab perbuatan manusia itu sendiri.
surat Asy-Syura ayat insyaallah ke-30 Allah mengatakan ma asobakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dalam surat Ar-Rum Allah juga berfirman zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, karena sebab dosa-dosa manusia, untuk Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan semua musibah di laut di daratan itu sebab utamanya adalah dosa-dosa manusia. Seperti adanya wabah penyakit apapun namanya, itu juga kata Rasul karena sebab perbuatan dosa manusia. Dalam Sunan Ibnu Majah Rasul pernah bersabda dalam hadis yang agak panjang, cuma intinya sabda Rasul, lam tadhar al-fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim min qabl. Kata Rasulullah SAW, tidaklah kemaksiatan itu bergentayangan nampak di sekelompok manusia, di sebuah masyarakat, di sebuah negeri, dan mereka pun menampakkannya, berbangga dengan maksiat tersebut, kecuali akan muncul at-ta'un, yaitu wabah penyakit, wal auja, dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Atau akan muncul berbagai macam bentuk penyakit. Laqad shadaqa Rasulullah SAW, sungguh benar sabda Rasulullah SAW. Kalau kita sudah memahami ayat-ayat tadi, hadis tadi, kita harus betul-betul introspeksi diri dan jangan pernah suudzon kepada Allah. Harus kita husnudzon kepada Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, namun hamba-hamba itulah yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menimpakan musibah, itu karena keadilan Allah. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada manusia, tapi ketika nikmat itu tidak disyukuri, Allah timpakan azab kepada mereka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seperti mungkin juga ayat yang dibaca tadi oleh imam tentang istidraj, yaitu Allah terkadang memberikan berbagai macam bentuk kenikmatan, tapi ketika tidak disyukuri, semakin Allah tambah nikmat tersebut. Dalam artian Allah bukakan pintu-pintu dunia. Kalau istilah kita dijebak, ya, seperti tikus itu kan dikasih kepala ikan. Kelihatannya setelah dapat enak, tapi setelah itu apa? Digencet mati. Itulah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lalai dari peringatan Allah, dari ajaran Allah, dari agama Allah, semakin kami bukakan pintu-pintu dunia. Semakin orang itu kafir, semakin orang
tidak mau beribadah kepada Allah, semakin orang itu berbuat maksiat, terkadang Allah bukakan semua pintu dunia. Dapat harta, dapat wanita, dapat tahta, semua Allah kasih. Namun kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka sudah sampai puncak kesenangan mereka, akhadnahum baghtatan, kami pun siksa mereka dengan cara apa? Mendadak. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ini yang harus kita paham. Jangan enak-enak. Wah, masya Allah, menjadi negara yang paling kuat ekonominya, kuat teknologinya, tapi tetap kufur kepada Allah. Allah berikan hanya satu saja virus, sudah apa? Tidak ada kekuatan sama sekali. Ini kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan enak-enak dulu. Makanya dahulu para sahabat ketika mereka mendapat nikmat, kadang mereka takut jangan sampai itu istidraj dari Allah. Karena Rasul juga pernah bersabda, idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ma yu'ti ala ma'asi innama huwa istidraj. Kata Rasul, apabila Anda melihat Allah memberikan kepada seorang hamba semua urusan dunia yang dia inginkan karena perbuatan maksiatnya, itu namanya istidraj, itu namanya jebakan. Hati-hati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semua musibah itu karena perbuatan dosa-dosa manusia. Ada wabah penyakit, itu juga sebab dosa-dosa manusia. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut, insyaallah ayat yang ke-40. Allah mengatakan, fakullan akhadna bidzambih. Setiap kaum kami siksa, kami azab dengan sebab, karena sebab dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna 'alaihim hasiba. Di antara manusia dulu ada yang kami hujani batu. Kita masih lumayan dikasih hujan air, meskipun kadang banjir, masih mending. Umat terdahulu Allah hujani dengan hujan batu, seperti yang terjadi pada kaum siapa? Nabi Lut, para pelaku homoseksual atau kalau sekarang LGBT, itu azabnya dulu dihujani batu. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan enak-enakan. Kemudian kata Allah, wa minhum man akhadatu sayhah. Di antara kaum-kaum sebelum kalian ada yang kami azab hanya lewat suara yang membinasakan. Wa minhum man khasafna bihimul ardh. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam bumi, seperti Qarun yang dengan sombongnya karena memiliki harta yang luar biasa, Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah tenggelamkan di dalam kerak bumi. Jangan sombong dulu, jangan enak-enakan dulu dengan ekonomi yang maju. Demikian pula kata Allah, wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami siksa dengan ditenggelamkan di lautan. Seperti siapa? Fir'aun, yang punya kekuasaan yang luar biasa, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, padahal hatinya tahu Allah Rabbul Alamin. Sombong dengan kekuasaannya, seperti orang-orang komunis sombong dengan kekuasaan mereka, dengan ekonomi mereka, seolah-olah tidak ada sang pencipta yang mengatur alam semesta. Naudzubillah min dzalik. Ini peringatan dari Allah. Ini bukan sesuatu yang baru. Allah sudah memberikan contoh umat-umat sebelum kita. Bahkan mereka lebih kuat, lebih
Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukanlah Allah yang mendolimi mereka, namun merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Ini harus kita yakini. Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba, namun hamba-hamba itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kalau kemaksiatan seperti tadi, homoseksual ataupun perzinahan, itu merupakan penyebab banyaknya musibah. Apalagi kemaksiatan yang paling maksiat, apalagi kedzaliman yang paling zalim, yaitu syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kedzaliman yang paling besar. Sekali lagi, kalau maksiat itu penyebab datangnya musibah, wabah, penyakit, apalagi kesyirikan, menyekutukan Allah dalam ibadah, yang itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, tapi juga dilakukan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah, introspeksi diri. Banyak dari kita yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, bahkan bangga dengannya. Maka tidak aneh kalau muncul musibah-musibah ini. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sikap yang bijak dalam menghadapi wabah penyakit seperti ini, yaitu kita harus tahu musibah sebabnya adalah dosa dan tidak akan dientaskan kecuali dengan bertobat kepada Allah. Dan ini salah satu hikmah adanya musibah, agar manusia bertobat kepada Allah. Yang ateis, yang komunis, untuk mereka kembali meyakini Allah Rabbul Alamin, untuk mereka beribadah menyembah hanya kepada Allah. Demikian pula yang kafir, yang musyrik, semuanya untuk kembali bertauhid, mengisahkan Allah, meyakini Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, dan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap musibah itu intinya adalah ujian tauhid, agar manusia kembali mentauhidkan Allah. Kalau maksiat penyebab musibah, apalagi syirik, dan tidak akan Allah entas musibah itu kecuali dengan mereka kembali kepada jalan Allah, kepada tauhid, kepada taatillah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ma nazala bala'un illa bidambin." Tidaklah musibah bala menimpa kecuali karena sebab dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubat. Dan tidak akan Allah angkat musibah tersebut kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syirik, yang kafir tadi bertobat, kembali ke jalan Islam, kembali untuk mengisahkan Allah dalam ibadah. Yang berbuat maksiat kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan Allah. Dan itu yang sudah kita sampaikan tadi ayatnya surat Ar-Rum. Apa hikmah dari musibah tersebut? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Itu hikmah dari musibah. Dan harus kita yakini semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Dan di antara hikmah adanya musibah, wabah, penyakit, itulah Allahum yarji'un, kata Allah, agar manusia sadar kembali ke jalan Allah. Yang sombong dengan teknologinya, yang sombong dengan ekonominya, dengan kekuatannya, harus sadar bahwasanya dia tidak punya kekuatan sama sekali. Allah yang ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha berkuasa, Allah yang mengatur alam semesta.
Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ya. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, semuanya heboh, semuanya panik. Padahal cuma apa? Satu jenis virus. Menjadikan manusia apa? Tidak percaya sama sekali. Mana itu negara dikuasa dengan ekonomi kekuatannya. Ini Allah ingin menunjukkan kepada manusia, Allah ala kulli syai'in qadir. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah. Kalau mereka mau kembali, Allah ingin mengetuk hati manusia. Manusia tidak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah, yang butuh kepada Allah. Jangan sombong, jangan sok nggak butuh kepada Allah. Harus kita sadar, ini hikmah yang paling besar dari bentuk musibah-musibah yang ada qabla alam yarju. Di antaranya kembali kepada ajaran at-tauhid Allahu ahad, menggantungkan hati kepada Allah. Kita juga demikian sekarang dengan banyaknya berita-berita media yang kadang menakut-nakuti. Ini bagi orang mukmin semakin menambah kekuatan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasa sangat butuh kepada Allah. Dan dia pun, ini poin yang kita katakan keempat, yaitu dalam menghadapi wabah penyakit harus dia banyak bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, at-tawakkul huwa i'timad atau sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar fil umuri kulliha. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tawakal adalah kejujuran hati dalam bersandar bergantung kepada Allah untuk meraih kemaslahatan atau kebaikan dan untuk dihindarkan dari segala kemadaratan dalam segala urusan. Kejujuran hati dalam bersandar atau bergantung kepada Allah untuk meraih kebaikan atau kemaslahatan dan untuk diselamatkan dari segala kemadaratan mara bahaya dalam segala urusan. Itu namanya at-tawakkul. Semakin keadaan mencekam, semakin dia bertawakal kepada Allah. Semakin dia memasrahkan, bergantung hanya kepada Allah, karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Tawakal kita hanya kepada Allah, zat yang tidak akan pernah mati. Kata para ulama, berarti yang mati, yang sudah mati, yang akan mati, tidak boleh kita bergantung kepadanya. Baik dia seorang nabi, seorang wali, siapapun yang mati dan akan mati, tidak boleh kita bergantung kepadanya. Maka sungguh sangat istilahnya salah, keliru, sesat kalau orang itu semakin ditimpa musibah bergantungnya bukan kepada Allah yang maha hidup, namun kepada yang telah mati. Datang ke kuburan keramat, wahai wali selamatkan saya dari virus corona. Naudzubillah min dzalik. Dia nggak tahu kabar berita corona. Naudzubillah min dzalik. Datang ke dukun, cari jimat anti virus corona. Padahal dukunnya itu bapaknya virus. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang harus kita betul-betul paham. Semakin keadaan mencekam, orang beriman semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita diajarkan oleh Rasul zikir-zikir yang itu mengajar
barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala urusannya, Allah akan menjaganya, melindunginya, menyelamatkannya. Harus yakin. Allah yang berjanji, wa may yatawakkalallahu fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Di antara zikir tersebut yang itu ada pelajaran tawakal, yaitu zikir kita keluar dari rumah. Apa zikirnya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam hadisnya lengkapnya dalam Sunan Tirmidzi, Rasul mengatakan idza kharaja rajulu min manzilihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah yuqalu hina idzin. Kata Rasul, apabila seseorang keluar dari rumahnya, entah untuk aktivitas dunia atau agama, entah itu rumahnya atau penginapan, kalau dia membaca zikir bismillah dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kata Rasul, Allah akan berkata kepadanya, hudita, ini keutamaan pertama, hudita, engkau mendapatkan petunjuk, wa kufita, engkau mendapatkan kecukupan, wa ukita, engkau mendapatkan perlindungan. Luar biasa, zikir yang singkat namun keutamanya luar biasa kalau kita memahaminya. Dan harus kita yakin, kita keluar dari rumah untuk bekerja, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tengah jalan. Tidak usah takut, terlalu takut dengan tadi virus corona atau yang lainnya. Ini baca dengan penuh keyakinan, bismillah, dengan minta tolong kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku pasrahkan hidupku kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kata Rasul, ketika orang itu sudah membaca zikir ini, Allah akan mengatakan, engkau telah mendapatkan petunjuk, engkau telah mendapatkan kecukupan, engkau telah mendapatkan perlindungan. Kemudian kata Rasul, wa yatanaha an syaitan, setan akan lari dari orang tersebut. Kau usah takut dengan virus, dengan santet atau sihir, setan akan lari dari orang tersebut. Wa yakun syaitonun akhar, setan-setan yang lain akan mengatakan, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Setan-setan itu akan mengatakan kepada teman-temannya, bagaimana engkau akan bisa mengganggu orang itu sedangkan orang itu telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita terlalu panik sedangkan kita punya senjata ampuh seperti zikir ini? Ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lain seperti zikir pagi dan petang. Makanya ketika Arab Saudi kemarin mengumumkan larangan ada yang umrah sebagainya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menulis di telegramnya, kenapa kita panik dengan virus corona sedangkan kita punya zikir yang sangat ampuh untuk mencegah adanya penyakit virus corona ini, yaitu zikir yang Rasul pernah mengatakan, man qala fi kulli sabahin atau fi kulli sabahi yaumin wa fi kulli masai laila bismillahi la yadurruhu ma la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'u al alim salasa marrat la yadurru syai'. Kata Rasul sallallahu, barang siapa yang setiap pagi seperti sekarang ini, setiap pagi dia membaca 3 kali dan setiap petang atau sore hari membaca 3 kali zikir bismillah dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah, la yadurru masmi syai'un, tidak bisa mencelakakan sesuatu
bersama nama Allah, entah yang di langit maupun yang di bumi. Wa huwas samiul basir, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, dan dia maha melihat dan maha mendengar. Maka kalau orang itu membaca zikir ini 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 hari, dia tidak akan dicelakai oleh sesuatu apapun. Ini semakin kita ini juga termasuk hikmah di balik musibah ini, untuk kita kembali kepada zikir-zikir yang Rasul ajarkan. Tapi bukan malah sebaliknya, ngarang-ngarang zikir-zikir baru atau selawat-selawat baru yang di situ banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, itu muncul sekarang. Hati-hati. Ya. Sudah ada dalam Islam semua ajaran yang dibutuhkan oleh manusia. Mau zikir lengkap sudah. Apa yang kita butuhkan? Mulai orang itu bangun tidur sampai tidur lagi, semua sudah ada zikir yang Rasul ajarkan. Cuma kadang orang itu meminta. Ya. Sudah ada ajarnya dari Rasul, tapi cari ajaran-ajaran baru, zikir-zikir baru. Kayaknya apa? Nggak percaya dengan yang Rasul ajarkan. Seperti zikir minta perlindungan dari musibah, ada zikirnya juga. Dalam Sunan Tirmidzi Rasul mengajarkan juga doa. Tadi kan zikir, ini doa, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit apa, albino ya, albaras, belang-belang itu. Dari penyakit, ya betul ya, albino ya, penyakit albaras. Wal junun, dari kegilaan, dari gila. Wal juzam, dari penyakit kusta. Kemudian yang terakhir wa min sayyi'il asqam, dari segala bentuk penyakit. Ada zikirnya, ada doanya yang Rasul ajarkan. Kurang apa kita ini? Makanya ini salah satu hikmah di balik semua musibah ini, di balik semua wabah penyakit ini, untuk kita kembali kepada ajaran Allah dan ajaran Rasul SAW. Jangan malah sebaliknya, ditimpa musibah semakin malah berpaling dari ajaran Allah dan Rasul. Ini malah mendatangkan musibah yang lebih dahsyat lagi. Kemudian poin yang berapa? Yang kelima, di samping kita tawakal, di samping kita tadi berusaha membaca zikir-zikir, Islam juga mengajarkan kita usaha secara lahiriah. Tawakal itu bukan tanpa usaha, kita juga perlu ikhtiar. Sebagaimana kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Ini namanya tawakal, usaha dan apa? Minta tolong kepada Allah. Kata seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid, bergantung kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Saya pasti bisa, saya pasti berhasil, syirik. Karena apa? Anda la haula wala quwata illa billah. Ketika Anda mendengar suara muadzin hayya 'alas shalah, apa yang Anda ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Itu ikrar dari Anda sendiri. Anda nggak bisa memenuhi panggilan muadzin kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan sombong, saya pasti berhasil. Tidak. Allah yang bisa apa? Menjadikan Anda berhasil. Anda la haula wala quwata illa billah. Kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, bergantung, bersandar hanya kepada sebab sendiri itu syirik dalam tauhid. Wa tarkus sabab alladhi wasabab qadhun fil aql. Sedangkan meninggalkan usaha yang memang itu dibenarkan dalam agama, itu adalah kekurangan akal.
Kalau saya mau ditakdirkan pintar, nggak usah belajar pun saya pintar. Ini orang yang apa? Kurang akal. Kalau saya ditakdirkan kenyang, nggak makan 3 hari pun saya akan kenyang. Coba saja, nggak usah makan. Bisa kenyang nggak? Nggak bisa. Ada harus apa? Hukum sebab akibat. Sunatullah. Innamal ilmu bitta'allum. Kata Rasul, orang itu pintar di antara sebabnya dengan belajar. Bukan lewat mimpi, harus dengan belajar. Demikian pula dalam masalah menghadapi virus penyakit ataupun nama penyakit itu apa, harus ada apa? Ikhtiar. Dan Islam mengajarkan itu. Kalau sekarang ini kan salah satu pencegahannya dengan apa? Istilahnya menjaga kebersihan, mau makan, cuci tangan dan sebagainya. Dalam Islam ada wudu, ya. Dalam Islam ada mandi janabah. Rasul mengatakan at-tuhuru syatrul iman, kebersihan bagian daripada apa? Islam sudah mengajar. Di antaranya kata Rasul, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwa la yadurruhu summun wala sihrun fi dzalikal yaum. Kata Rasul, barang siapa yang makan 7 kurma di pagi hari, ada yang mengatakan kurma ajwa, kurma istilahnya orang sekarang kurma nabi, atau sebagai orang mengatakan semua kurma. Barang siapa makan 7 biji kurma, bukan bijinya ya, buah kurma ya. Barang siapa mau makan 7 kurma lah sudahlah. Di pagi hari dia tidak akan ditimpa sihir atau racun. Ini salah satu usaha. Di samping tadi, zikir itu juga bentuk usaha. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan kita apa? Usaha. Di samping tadi tawakal kepada Allah, menggabungkan antara usaha dengan tawakal. Cuma tentunya jangan berlebih-lebihan, ya. Usaha biar tidak tertular penyakit virus corona, akhirnya apa? Mengurung diri di rumah untuk ya antisipasi, nggak sholat di masjid, nggak ikut majelis ilmu. Ini berlebih-lebihan, ya. Pakai masker mulai dari telinga, muka, semuanya. Ini ya sekali lagi boleh orang melakukan antisipasi, usaha dan sebagainya tetap dalam batasan sewajarnya. Nah, tadi makan 7 kurma, jangan sampai apa? Boleh-boleh, lebih baik makan 700 Ustaz, biar ini lebih bisa mati. Ini sekali lagi Islam juga mengajarkan usaha untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan seterusnya. Kemudian poin yang berikutnya yang berapa? Yang ke-6, bahwasanya di dalam menghadapi musibah ini jangan menambahi dengan berita-berita hoax, berita-berita bohong, dusta yang tidak ada kebenarannya. Rasul mengatakan kafa bil mar'i kadiban au ithman an yuhadits bi kulli ma sami'. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan cukup orang itu dikatakan berdusta atau berdosa kalau dia menyebarkan semua berita yang dia dengar. Saya ulangi lagi, Rasul bersabda cukup orang itu dikatakan berdusta atau dalam riwayat berdosa kalau dia menyebarkan semua kabar berita yang dia dengar. Karena nggak semua kabar berita yang kita dengar itu apa? Benar-benar terjadi. Ya. Harus kita apa? Cross check, tasabut, berhati-hati, waspada. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian berita dari orang yang
Apalagi kita nggak tahu berita di medsos itu dari manusia atau dari jin, kita juga nggak tahu. Dari orang baik atau dari orang yang jahat, kita nggak tahu. Hati-hati. Ya. Apalagi sampai menuduh pemimpin kaum muslimin dengan khianat, tidak amanah dan sebagainya. Ini lebih memperparah keadaan. Sedangkan Rasul mengatakan alal mar'i as-sam wa ta'ah, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Hati-hati. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah berkata, la takunu ujulan buduran madzayi'. Jangan kalian itu menjadi istilahnya provokator. Jangan kalian tergesa-gesa entah dalam menyebarkan berita atau dalam menerima berita. Jangan kalian menjadi buduran, penanam benih kekacauan, madzayi' yang menyebarkan berita-berita bohong. Hati-hati. La takunu ujulan buduran madzayi'. Hati-hati. Jangan memperparah keadaan. Masing-masing introspeksi diri, masing-masing berbenah diri, bertobat kepada Allah. Semoga Allah menyegerakan untuk mengentaskan musibah ini dari kita kaum muslimin. Bukan dengan apa? Malah menambah-nambah ketakutan, kepanikan masyarakat. Kemudian yang terakhir, bahwasanya ada virus, ada penyakit atau wabah penyakit yang harus lebih dikhawatirkan, ditakuti dibandingkan virus corona atau yang semisal dengannya, yaitu virus dalam agama. Tadi virus kesyirikan, virus kebid'ahan, virus kemaksiatan, virus pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Rasul pernah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Kalau orang itu ditimpa virus tadi, corona atau yang sejenisnya, seperti penyakit-penyakit jasmani, itu sebenarnya bukan aib. Bahkan kalau orang itu ditimpa musibah ini dan dia muslim, bertauhid, bersabar, itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan dia peroleh, akan dihapuskan dosanya. Jangankan virus yang ganas, duri yang menimpa kaki orang mukmin itu akan bisa menghapus dosanya, apalagi penyakit yang ganas. Bahkan lebih dari itu, kata Rasul, asyuhada khamsatun, orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Yang pertama Rasul sebutkan al-mat'un, orang yang mati gara-gara wabah penyakit. Itu termasuk kata Rasul orang yang mati syahid. Artinya bukan sesuatu yang aib, ya. Selama dia muslim, bertauhid, dia bersabar menghadapi musibah itu, kalaupun mati banyak dapat pahala, bahkan pahalanya seperti orang mati syahid. Ini sabda Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim. Asyuhada khamsatun, kata Rasul, orang yang mati syahid ada 5. Al-mat'un, yang mati ketika dijangkiti wabah penyakit, al-mat'un. Kemudian al-mabtun, yang mati karena ada penyakit di perutnya. Ada yang mengatakan secara umum, penyakit apapun yang berkaitan dengan lambung manusia, perut manusia. Kemudian yang ketiga kata Rasul, al-gharib, yang mati karena tenggelam, entah di laut atau di banjir misalnya. Ada musibah banjir bandang, mati terseret arus banjir,
akhirat. Yang keempat, sahibul hadam, orang yang mati karena kejatuhan bangunan. Ya, ada gempa kemudian kejatuhan dinding rumahnya, insya Allah ini Rasulullah mengatakan akan mendapatkan pahala asyhid. Dan yang kelima, asyhid fisabilillah, yang terbunuh di medan pertempuran. Ini yang harus kita yakini. Ini musibah yang kalau orang itu bertauhid, bersabar, insya Allah banyak mendapatkan pahala. Tapi kalau dia ditimpa virus agama, mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, dan dia belum bertobat sampai mati, akibatnya fatal. Tidak akan Allah ampuni dosa-dosanya, tidak akan mungkin masuk surga. Karena Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah, istighosah, minta-minta kepada wali yang telah mati, ini namanya syirik kepada Allah. Kalau orang itu mati dalam keadaan berbuat syirik seperti ini, belum bertobat sampai mati, kata Allah, diharamkan masuk surga, tempatnya neraka kekal selama-lamanya. Ini yang harus lebih apa? Dikhawatirkan, dijauhkan dari umat. Tanpa kita meremehkan masalah virus corona, naudzubillah min dzalik. Tapi harus diyakini di sana ada virus yang paling berbahaya, virus syirik, virus pemikiran-pemikiran sesat seperti pemikiran liberal. Itu virus yang lebih ganas. Kalau orang itu mati membawa virus dalam urusan agama, ini ya naudzubillah min dzalik, lebih fatal akibatnya. Dan ini harus dipahami oleh kaum muslim. Jangan sampai tenaga energi itu untuk menjauhi virus corona, tapi lupa ada virus yang lebih jahat dari virus corona tersebut, yaitu virus kesyirikan, kebid'ahan, ataupun kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan dalam urusan agama, apalagi urusan al-aqidah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala bentuk virus dan segala bentuk mara bahaya dan musibah ataupun azabnya di dunia wal akhirah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, silakan Pak. Kenapa kita tidak menunjukkan kita itu berada di mana? Kenapa? Kenapa kita tidak menunjukkan bahwa kita itu berada di mana? Artinya kita itu berada di misalnya Indonesia. Jadi kita juga memikirkan pemerintah apa yang sudah diperintahkan, kalau itu bagus dalam memecahkan masalah itu, kenapa tidak ada itu yang tambahan kan? Jadi umpama Saudi katakan kita jalan Indonesia, kita sekarang ya mengikuti perintah dari yang benar. Ya, seingat saya tadi sudah kita singgung ya, yaitu apa? Kewajiban sami'na wa ata'na kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kita tadi sempat singgung, jangan sampai adanya musibah ini kita menyebarkan berita-berita hoax, yaitu dengan diantaranya menuduh pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin kita tidak amanah dan sebagainya. Padahal Rasul telah bersabda, asam wa ta'ah ala mar'i, asam wa ta'ah, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar data
Yang kita maksud adalah pemerintah kita. Ya, kita sami'na wa ta'na dalam hal-hal yang memang tidak bermaksud kepada Allah. Itu alhamdulillah sudah kita sempat singgung tadi. Wallahu a'lam. Dan memang kalau untuk masalah ini kita punya banyak kajian-kajian khusus. Ya, ini mungkin sehari bisa kita kaji kewajiban seorang muslim terhadap pemimpinnya, terhadap pemerintahan. Itu ada kajian khusus dan itu termasuk bab akidah wal manhaj ahlussunnah wal jamaah. Tapi alhamdulillah sudah kita singgung tadi. Nah, ada yang lain? Ya. Dalam kita beragama kan ada takdir. Iya. Takdir kauniyah dan takdir syar'i. Iya. Takdir kauniyah itu kan yang pasti terjadi sebelum kejadian langit dan bumi tiba. Syariah yang baik, takdir yang baik. Nah. Tapi dalam Al-Quran ada mengatakan Faiza hamari itu bahwa yasmi. Allah apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Nah. Tapi Allah tidak mengatakan penyakit itu aku yang menurunkan. Nah, yang pertanyaan saya itu, apakah corona ini terjadi karena orang ini tidak beriman? Kenapa terjadinya di sana? Dan Ustaz bilang ini hikmahnya itu harus bertobat. Jangan mereka bukan sadar lagi. Mau menjelaskan dan Nah, yang pertama tadi secara umum sudah kita sampaikan semua yang terjadi dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah. Ya. Makanya kita dikatakan Rasul wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang tidak, semua dengan takdir Allah. Tapi dibalik semua itu ada hikmahnya. Allah menurunkan penyakit, menurunkan musibah, itu ada hikmah. Di antara tadi la'allahum yarji'un. Ketika Allah menurunkan musibah itu kepada orang-orang kafir agar mereka sadar untuk kembali ke jalan Allah. Kalau tetap mereka nggak mau sadar, semakin hebat apa? Azab Allah. Sudah dikasih azab, semakin kufur, semakin dahsyat azabnya, entah di dunia atau akhirat atau dua-duanya. Jadi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila itu orang muslim yang ibadahnya itu bagus ibadahnya, tapi maksiatnya juga luar biasa, itu bagaimana? Terima kasih. Gitu ya. Baik. Yang pertama harus diyakini tidak ada manusia yang maksum, yang suci dari kesalahan. Orang yang bertakwa pun, yang Allah katakan bertakwa, itu bukanlah orang-orang yang suci dari kesalahan. Namun orang yang bertakwa adalah orang yang apabila jatuh ke dalam kemaksiatan segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran tentang ciri orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Allah menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu di antara cirinya kalau mereka jatuh ke dalam kekejian, kezaliman, menzalimi diri mereka, mereka langsung ingat kepada Allah dan mereka pun beristighfar, bertobat, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa mereka sedangkan mereka mengetahui. Artinya di sini orang-orang yang beriman yang bertakwa itu bukan yang terlepas dari dosa dan maksiat, tapi yang paling penting apa yang dia perbuat setelah berbuat dosa tersebut. Apakah terus ataukah dia bertobat? Dia berbuat maksiat bertobat, berbuat maksiat bertobat terus, tidak ada masalah. Selama yang penting sekali lagi terus bertobat, nggak ada yang masuk dari apa? Kesalahan. Intinya sekali lagi, dan di antara bentuk menghapuskan dosa dengan dia banyak beramal soleh. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Cuma jangan sampai ada keyakinan tidak apa-apa lah berbuat maksiat nanti saya tutupi dengan kebaikan. Iya, kalau diterima kebaikan Anda, kan nggak semua kebaikan diterima. Maka harus apa? Betul-betul waspada. Cuma intinya harus ada
semangat, tekad terus berbuat kebaikan dan bertobat dari segala bentuk kesalahan. Wallahu ta'ala. Ada yang lain atau cukup? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.